Ya, bersama kembali bersama kami di NTV Prime Dialog masih berbincang bersama Pak Fikri dan juga Pak Ade terkait dengan usulan ongkos biaya haji 2025 yang kini sedang dibahas di Komisi 8 DPR. Pak Fikri menjawab harapan ataupun bisa dikatakan masukan ke DPR dari Pak Ade soal pembinaan DPR bukan hanya sekedar mengurusi ongkos hajinya saja, tapi juga pembinaan terhadap calon jemaah haji itu sendiri. Bagaimana menjawab itu, Pak Fikri? Ya, saya yakin betul ya kalau eh, penerbangan ini nanti bisa ditekan. Dan tadi usulan dari Pak Ade, istilah sebutannya oleh teman-teman Komisi 8 itu beauty contest gitu. Jadi ya BUMN kita perlu dorong, tetapi juga harus rasional dan bermanfaat gitu bagi masyarakat banyak. Dan ketika sekarang ini dibutuhkan oleh masyarakat banyak, terutama calon jemaah haji, sehingga ya idealnya kan kita tidak impor beras umpamanya, tapi ketika beras tidak bisa dipenuhi kan akhirnya terpaksa impor. Jangan sampai impor itu jadi alasan, padahal surplus beras. Nah itu berarti tidak transparan, tidak adil dan sebagainya, membunuh masyarakat yang memproduksi beras. Sama juga sekarang begini, saya kira ketika ada yang menawarkan bisa lebih bagus, jadi pelayanannya bagus, orang sudah tahu lah, saya kira yang sering ke luar negeri tahu maskapai-maskapai mana yang harganya sangat bersahabat, tetapi pelayanannya luar biasa, itu banyak. Ya. Saya kira ini kenapa tidak kemudian diikutkan, tentu ini nanti baik-baik, tetapi kita tetap mengusahakan supaya Garuda itu jadi prioritas, saya kira begitu. Tapi ketika sudah tidak mampu, maka ini kenapa tidak dibuka peluang gitu. Jadi kalau dianggap itu emergency exit nggak apa-apa lah gitu. Jadi itu dianggap emergency exit. Karena emergency ini kan masyarakat lagi berat, lagi sulit. Jadi jangan sampai dibebani karena elemen yang paling menentukan yaitu maskapai. Kemudian yang kedua tentang akomodasi. Akomodasi kita sudah dialog banyak. Saya tidak perlu menyampaikan angka-angka di sini, tetapi bisa kok diturunkan dengan penampilan yang sama, dengan penampilan yang sama, dengan performance yang sama, dengan performance yang sama, tetapi bisa. Nah ini mana yang kemudian ada cost-nya yang di mana sehingga akhirnya dari provider sekian kok kemudian jatuhnya seperti yang ditulis mungkin ditampilkan tadi di layar. Saya kira baik itu catering maupun juga pemondokan dan lain-lain. Termasuk juga kita sudah dialog dengan bis salawat yang ada di situ, busnya bagus-bagus. Selama ini sudah sering didatangi oleh petugas, tetapi tidak dipakai. Nah, padahal baru dan armadanya baru-baru dan bagus-bagus. Nah, saya kira yang begini-begini kita harus lihat. Tapi ini kalau transportasi selawat katanya yang menentukan tarif itu raja, sehingga kita nggak bisa menekan. Jadi kita milih pelayanan. Baik, kita Pak Fikri, memang banyak bagus. fasilitas atau pelayanan-pelayanan yang memang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, yang perlu dicermati bagaimana DPR ini melakukan evaluasi kontrak kerja dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Karena Pak Ade mungkin sudah lelah setiap tahun evaluasi haji selalu ada saja yang bermasalah, entah itu tidak dapat tempat tidur, bahkan makanan untuk calon jemaah haji asal Indonesia tidak layak, dan lain sebagainya. Langkah konkretnya seperti apa, Pak Fikri? Ya, sekarang misalnya di Masyair ya, di di Mina, Arafah, ya. Itu dulu kan pakai muasasa. Sekarang kan syarikat. Syarikat itu bebas kita milih. Makanya mana yang paling memberikan penjelasan, menunjukkan fasilitas yang baik, ya sebagaimana kita mau
masuk ke sebuah hotel itu kan boleh aja kan lihat ini kamarnya seperti ini dengan harga sekian sekian sekian, kan wajar-wajar saja. Jadi makanya mungkin nanti akan panja akan bolak-balik itu, meskipun tidak seluruhnya, mohon maaf mungkin disampaikan juga oleh pimpinan tidak mungkin semuanya, tapi satu dua kemarin pimpinan juga sudah ke sana memungkinkan. Jadi milih yang paling baik karena sudah tidak lagi pakai muasasa. Baik, saya minta Pak Ade bekal untuk Pak Fikri dan teman-teman di Komisi 8 ketika nanti akan berkunjung ke Arab Saudi untuk mengevaluasi kontrak kerja yang tadi saya maksud. Pak Ade, mungkin saya benar adanya ketika Anda mengutarakan evaluasi haji dari tahun ke tahun, selalu ada saja yang menjadi perhatian khusus. Apa yang mungkin bisa Anda referensikan kepada Pak Fikri dengan teman-teman di Komisi 8 untuk bekal melakukan evaluasi ke Arab Saudi? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa BPIH yang 2025 yang disusun bukan belum final. Ini akan difinalkan oleh Panja bersama pemerintah. Ini juga harus ada tanda besar yang perlu kita perkuat, Pak Fikri. Saya pikir jangan sampai di tengah jalan ada perubahan lagi keputusan di luar Panja. Ini juga sering masalah seperti kuota dan sebagainya. Ini menjadi catatan. Yang kedua, saya kira yang perlu inovasi tadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana penerbangan mulai, walaupun haji tahun ini adalah terakhir di Kementerian Agama, tapi juga harus menjadi catatan Komisi 8 bahwa harus mulai melakukan inovasinya adalah membuka peluang untuk maskapai penerbangan lain sehingga bisa menekan terjadi kompetitif harga cost untuk penerbangan. Ini juga yang perlu diperhatikan sehingga terjadilah nanti persaingan, harga semakin murah tapi pelayanan akan semakin tinggi karena hukum pasar akan bicara seperti itu. Ini karena jasa. Kemudian yang akomodasi juga saya kira kita juga jangan bolak-balik terus, juga harus berubah pemikirannya. Kalau tiap tahun DPR yang selalu ke sana melihat, mensurvei, melihat dari dekat tentang akomodasi, ini juga kosnya besar. Saya dulu bermimpi, Pak, apakah tidak mungkin karena kita punya daya tawar yang tinggi dengan jumlah jamaah 210.000 lebih, kenapa tidak dibalik posisinya? Mereka yang menawarkan dari muasasa, dari bagian building, pemodokan, datang ke Indonesia menawarkan kepada kita. Bukan kita yang datang ke sana, sehingga juga ada income masuk, di mana orang-orang Arab bisa nginep di Indonesia dan itu juga masukan untuk negara. Ini jangan dibalik kan sekarang kita ke sana selalu kita menjadi objek Arab Saudi. Nah, ini daya tawar kita pada bargaining position kita sangat lemah di sini. Saya kira perlu juga ada penekanan oleh DPR kepada pemerintah sebagai pelaksana ibadah haji tahun ini. Kemudian yang terakhir menurut saya adalah lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa pembinaan menjadi model ruhnya ibadah haji. Tanpa pembinaan yang baik, maka kita hanya memberangkatkan orang yang tidak tahu ilmunya tentang haji. Ini yang saya miris, saya sangat menyayangkan kita 210.000 orang tapi berangkat tapi keterbatasan pengetahuan dan ilmunya. Ini menjadi catatan khusus saya kira oleh Pak Fikri dengan dari Komisi 8 diapakan. Kami Pak punya 10.000 pembimbing bersertifikat, Pak. Ini kan sampai hari ini belum diberdayakan oleh pemerintah. Saya kebetulan membentuk lembaganya, Ikatan Pembimbing Haji Indonesia Bersertifikat adalah bagian dari ingin menghantarkan jamaah haji tidak masuk dalam anggaran BPKH, tidak masuk anggaran pemerintah, tapi melakukan dengan teman-teman. Artinya apa? Ini kan tinggal sinergi saja, kolaboratif antara pemerintah dengan masyarakat yang sudah membentuk kelompok itu sendiri. Nah, ini kan harus dimanfaatkan sehingga edukasi publik tentang haji ini juga tidak terpusat kepada kementerian, tapi kepada para pembimbing yang menjelaskan tentang seputar pelaksana ibadah, termasuk juga adalah keyakinan tentang keuangan yang perlu dibayarkan oleh jamaah disetorkan kepada pemerintah. Saya kira itu Mas Israel yang perlu saya jelaskan. Baik, dalam arti ini perlu sertifikasi terdaftar pemerintah agar para pembimbing haji ini diperhatikan begitu Pak Ade? Sudah Pak, jamaah itu pembimbing itu sudah disertifikat, hanya baru tingkat internal departemen. Yang BNSP-nya baru kurang lebih ada 2.000-an orang yang sudah profesinya sebagai pembimbing. Kebetulan mereka ingin mendapatkan sertifikasi profesi pembimbing itu harus BNSP.
Dan saya sudah melakukan itu. Kenapa? Dalam rangka menguatkan tadi, menguatkan mungkin juga saya titip pesan aja, titip masukan kepada Pak Fikri supaya disuarakan bahwa diapakan pembimbing yang sudah 10.000 orang ini, Pak. Jangan harus jadi penguat bagi penyelenggara ibadah haji sehingga mereka bisa berangkat dengan pengetahuan yang cukup dan memahami tentang berdurasi berhaji dengan baik. Ini saya kira itu masih. Baik, nanti dicatat sama Pak Fikri ya, Pak Ade. Tapi terakhir mungkin Pak Ade, apa yang bisa Anda cermati terkait usulan ini dan kemudian pelaksanaan ibadah haji selama 2025 nanti terkait apapun hasil yang diterapkan oleh DPR berdasarkan hasil panja haji 2025 ini? Ya, yang paling penting adalah memberikan tadi edukasi publik. Naik itu kenapa alasannya dan turun itu kenapa. Ini kan sampai hari ini orang tidak paham. 70% itu yang BP-nya, yang 30% adalah nilai manfaatnya. Ini mereka masih bingung, nilai manfaat itu uang siapa? Nah, bertanyalah. Saya sering adain pengajian di masjid tentang penguatan manasik haji. Pak, ini yang 30% uang siapa? Nah, kan harus kita jelaskan. Nah, ini maksud saya bahwa 70-30% belum final. Kemungkinan juga bisa aja 80-20. Artinya 80 BP-nya, 20 nilai manfaatnya. Bahkan tadi itu ekstrim saya adalah mungkin saja bagi calon jamaah haji yang punya kemampuan lebih, bebas itu tidak perlu menggunakan nilai manfaat yang 30 maupun 20 maupun 40. Saya sekeluarga karena punya kecukupan biaya, saya menyatakan saya akan bayar total 93. Ini banyak Pak Fikri. Banyak jamaah haji yang ingin seperti itu, Pak. Hanya kerannya nggak dibuka oleh pemerintah sehingga mereka dipukul rata. Sehingga ada yang apakah haji saya mabrur dengan biayanya atau tidak? Ini pertanyaan, Pak. Nah, ini kan harus jelas juga gitu. Untuk itu tidak salah kalau misalnya ada opsi. Ada opsi yang pertama adalah BP dibayar oleh jamaah itu bisa full 93, bisa menggunakan dana subsidi atau tadi disebut dengan nilai manfaat, atau misalnya bisa saja ada yang 50-50 kalau dilihat kategorinya dia tidak sanggup tapi sudah nabung 40 tahun. Ini tidak layak nih kalau dikasih 30 tapi harus 50. Ya itu juga sangat mungkin kalau misalnya BPKH mampu menghitungnya dengan cermat dan baik. Intinya saya ingin mengatakan bahwa BPIH tahun 2000 harus penuh rasa keadilan, berkeadilan dan punya nilai layanan yang baik. Jangan sampai kita menggenjot turun tapi juga pelayanan juga rendah. Tapi ingin yang semuanya adalah faktual dan bisa rasional untuk dirasakan oleh jamaah haji. Saya kira itu. Baik Pak Ade. Pak Fikri, bagaimana menanggapi apa yang sudah diinginkan oleh Pak Ade mewakili para calon jemaah haji asal Indonesia? Pak Fikri. Ya, ini kayaknya orang seperti Pak Ade ini perlu diperbanyak di mana-mana dan membantu pemerintah dan nanti badan penyelenggara haji untuk supaya kesadaran masyarakat tumbuh seperti itu. Jadi problematikanya memang maunya turun gitu, BPIH turun dan seterusnya itu ini yang nanti saya kira narasi atau edukasi kepada masyarakat ini catatan pentingnya, saya kira seperti itu. Kemudian yang lain tentang ini akomodasi, saya kira ini best practice-nya di provinsi, kabupaten, kota, provinsi ya terutama. Itu sudah ada ya, misalnya tentang bisolawat, hafilat ini ya, transportasi lokal di situ. Itu DKI itu saya pernah naik tuh, punya bis di sana. Artinya berarti DKI punya di situ. Kenapa? Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak punya. Ini artinya pemerintah provinsi sudah punya pengalaman, ada best practice seperti itu. Berarti kenapa tidak kita juga memulai? Tapi sekali lagi tidak instan ya. Sekarang punya ide kemudian langsung bisa dilakukan. Tetapi ini harus jadi catatan, betul. Saya kira saya setuju. Kemudian tentang pemondokan dan sebagainya itu juga kan kita iri dengan Malaysia ya. Karena ada gedung di sana, tabung haji dan sebagainya. Nah, kayaknya Presiden Prabowo ini juga mungkin sering melihat atau apa gitu, sehingga ada angan-angan untuk bikin kampung haji di sana. Nah, itu sebatas angan-angan atau akan direalisasikan, Pak Fikri? Ya
karena ada contohnya berarti bisa dong. Apalagi jumlah kita lebih banyak. Artinya bisa mungkin dimulai dari komunikasi diplomasi dengan kerajaan Saudi misalnya, atau mungkin kita tadi bahkan Pak Ade punya ide ekstrim itu. Jadi bukan kita saja yang ke sana. Ya. Tapi Saudi diundang ke sini, sirkah-sirkah. Sekarang ini kan bukan muasasah lagi. Sirkah-sirkah itu nanti diundang ke sini. Apa mereka yang akan ditawarkan begini, nanti akan dipilih yang mana dan sebagainya. Kalau sekarang ini masih di Kementerian Agama, selanjutnya kan nanti di Badan Penyelenggara Haji. Nah, Badan Penyelenggara Haji ini beberapa hal ini saya kira nanti catatan untuk kita sampaikan. Sekali lagi, tidak seluruhnya harus dilakukan di 2025 ini. Baik. Karena faktanya penyelenggaranya juga masih Kementerian Agama. Sungguh pun Badan Penyelenggara Haji sudah dibentuk oleh Presiden, tapi real 2026. Mereka tapi kerjanya bukan sejak 2026 ya. Agustus 2025 itu sudah mulai. Karena sudah selesai kan, sudah selesai. Dia harus sudah mulai booking tempat dan sebagainya. Baik, Pak Fikri. Harus sudah dimulai. Jadi BPIH harus sudah mulai. Catatan-catatan ini satu lagi tadi tentang ini saya setuju. Jadi pembinaan benar. Jadi pembinaan itu kemarin juga sudah diakui oleh Pak Menteri juga. Jadi pembinaan ini harus punya skema pembinaan yang efektif sehingga banyak orang yang statusnya atau titelnya haji tapi pulang kok punya perilaku yang terima kasih. Tidak menjadi semakin baik. Pak Fikri, sayang sekali waktu kita terbatas. Yang jelas apapun hasil yang dibahas di DPR memenuhi rasa keadilan seperti apa yang diharapkan oleh Pak Ade. Jangan merasa ratusan jemaah haji Indonesia terzolimi akibat beban biaya ongkos haji yang terlampau mahal dan fasilitas yang diterima tidak sebanding dengan harga yang mereka keluarkan untuk menunaikan ibadah di Arab Saudi. Terima kasih Pak Abdul Fikri Fakih, anggota Komisi 8 DPR RI, dan Ade Marfudin, pengamat haji, telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Dan pemirsa NTV Prime masih akan kembali dengan NTV Prime Bulletin usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.